Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Saputra dari kelas 3A NPM 2010-6310-476 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan menjaga anak dari pengaruh media tentang pengasuhan era layar. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dr. Haji Uum Suminar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan keluarga dan parenting dan teman-teman yang membantu pekerjaan ini. Menjaga anak dari pengaruh media. Yang pertama itu internet, lalu media sosial dan pengaruh ponsel. Internet yang positif yaitu mendapatkan informasi dengan cepat, membangun hubungan sosial yang lebih luas, memudahkan arus komunikasi dengan jarak yang lebih luas, seperti penggunaan messenger, email, video call, dan lain-lain. Lalu sebagai media pembelajaran yang dilakukan sekolah kepada anak didiknya, misalnya buku online, berita online, majalah online, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir itu menciptakan kebersamaan antara orang tua dan anak ketika membuka internet bersama-sama. Nah, nilai positif di sini yaitu informasi yang sangat cepat, karena di dunia ini sekarang internet sangat dibutuhkan gitu. Contoh seperti kita mengirim pesan atau mengabari sesuatu itu menggunakan internet, tidak lagi menggunakan kode pos. Nah, di sini ada juga yang negatif, yaitu yang pertama, bermain aplikasi internet seringkali mendapatkan hadiah atau dapat ditukar dengan uang nyata, cenderung ke arah perjudian online. Nah, di sini negatif itu bisa ketika seorang anak ataupun siapapun yang tidak ada pengawasannya, internet ini bisa menjadi negatif ya, contohnya perjudian online. Lalu belum adanya aturan yang jelas dan penggunaan akses internet. Jadi di sini tidak ada aturan untuk menggunakan internet. Lanjut, kurang kontrol dan pendampingan dari orang tua. Nah, balik lagi ketika seseorang atau anak-anak itu menggunakan internet tidak ada pendampingan dari orang tua, maka bisa terjadi hal-hal yang negatif. Ya, contoh mereka bisa berbaur dan bisa ke arah perjudian online gitu. Mungkin lanjut, yaitu media sosial seperti Facebook, Twitter, MySpace, dan lain-lain. Nah, di sini ada nilai positif. Positif yaitu memberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka gitu. Lalu memberikan nuansa keluasan dan harga diri ditingkatkan. Lalu mampu untuk tetap terhubung dengan teman-teman lama dan mampu untuk jaringan dan bertemu teman baru. Nah, nilai positif dari media sosial ini kita bisa saling silaturahmi gitu sama teman lama yang entah dari SMP atau SMA yang telah lulus kuliah. Kita bisa menggunakan media sosial ini untuk bersenda gurau gitu, untuk saling kenangan gitulah. Nah, lalu ada hal negatif. Nah, hal negatif ini banyak waktu yang dihabiskan dalam media sosial atau chatting. Nah, negatif ini cenderung merusak dalam entah dari pekerjaan ataupun pembelajaran. Ya, seharusnya kita melakukan pembelajaran, malah kebanyakan chatting, main media sosial, Facebook, Twitter, dan sebagainya, itu akan menghambat dari pekerjaan dan pembelajaran. Lalu adanya perasaan kesendirian, tidak berhasil bersosialisasi di lingkungan nyata, melarikan diri pada lingkungan maya. Nah, di sini tuh yang cenderung melakukan media sosial itu dia cenderung menyendiri karena tidak adanya sosialisasi sesama teman secara langsung gitu. Lalu bahaya kriminal yang timbul dalam penggunaan media sosial seperti penculikan dan penipuan. Nah, banyak sekali berita-berita yang telah terbukti gitu bahwa media sosial ini banyak juga
penculikan atau penipuan, seperti yang contoh di Facebook, perkenalan teman baru, mengajakkan ketemu dan akhirnya diculik, dan akhirnya bisa juga penipuan dalam belanja apapun atau lain sebagainya gitu. Ya mungkin dilanjut, penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel ini nilai yang positif, yaitu mempermudah komunikasi. Nah, balik lagi mempermudah komunikasi. Ini era zaman modern, jadi berkomunikasi itu sangatlah mudah. Contoh seperti orang tua yang ingin mengabarkan anaknya, beliau bisa menggunakan ponsel untuk berkomunikasi kepada anaknya sedang di mana dan bagaimana gitu. Lalu memperluas jaringan pertemanan dan hubungan sosial. Nah, di sini juga bisa memperluas jaringan pertemanan dan hubungan sosial. Lanjut, menjadi alat kontrol orang tua terhadap keberadaan anaknya. Nah, menjadi alat kontrol yaitu untuk menanyakan kabar ke anak atau lagi apa dan sedang apa gitu. Ini menjadi alat kontrol bagi orang tua untuk ke anaknya. Nah, pengaruh ponsel yang negatif yaitu memicu anak jadi konsumtif atau selalu mengikuti tren terbaru, misalnya selalu membeli handphone terbaru. Nah, ini juga hal negatif ketika memang penggunaan ponsel ini berlebihan, ya seperti kayak zaman sekarang itu modern, apapun yang baru jadi kabita lah, kalau bahasa ini mah kabita. Jadi ada rasa kepengen bahwa oh ini tren nih, aku harus beli handphone gitu. Ya mungkin begitu. Ya lanjut, menyita waktu bersamaan dengan keluarga dan waktu belajar karena sibuk dengan bermain handphone. Nah, di sini juga contohnya ya yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Menggunakan ponsel ini juga bisa mengambil waktu pembelajaran dan waktu bersama keluarga. Ya contoh kita lagi berdiskusi sedang sama keluarga besar atau keluarga kecil, si anak ini malah mau main handphone, jadi tidak ada rasa konsentrasi kepada orang tua ataupun pembelajaran yang akan mereka lakukan gitu. Lalu tempat penyimpanan foto dan video yang tidak pantas seperti orang berpakaian mini dan video pornografi. Nah, di sini juga ketika pengguna ponsel tidak diawasi atau yang memang anak usia dini yang tidak diawasi, mereka bisa melihat gitu, yang tadi dari di media sosial, mereka bisa melihat berpakaian mini atau video-video pornografi yang membawa rasa ingin tahu ya. Balik lagi ke masa anak usia dini yang rasa ingin tahu itu sangat tinggi. Mungkin kesimpulan yaitu psikoedukasi pada masyarakat mengenai pola asuh yang efektif di era digital, khususnya pada orang tua, bertujuan agar orang tua dapat memilih mana pola asuh yang tepat dalam mendidik anak. Pada era digital ini, anak sangat memerlukan perangkat dan media digital agar tidak tertinggal dengan teknologi yang semakin maju, sehingga orang tua diharapkan tidak menjauhkan perangkat atau media digital, tetapi memberikan dengan tanggung jawab. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf kata jika ada salah kata yang kurang berkenan atau yang tidak diinginkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.